dan teman-teman sekalian, ada Pak Panel baru, kita datang melobi Projo lah, karena kita sudah hitung-hitungan waktu itu kalau Pak Prabowo maju tanpa bareng dukungan dari teman-teman relawan Jokowi, mungkin captive marketnya 40-45%. Jadi kalau mau menang satu putaran, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh teman-teman Projo yang hadir di tempat yang sederhana ini. Panas gak? Ada sama, saya juga keringetan nih. Teman-teman undangan yang ada di dalam, teman-teman media yang saya hormati, ini 12 tahun Projo sudah berdiri sebagai ormas. Sejak kongres pertama Projo 23 Agustus 2014 di Kelapa Gading yang dibuka oleh Presiden terpilih Joko Widodo di tahun 2014. Jadi sudah hampir 12 tahun Projo berdiri, dan Projo sudah 10 tahun mengawal pemerintahan Pak Jokowi, dan sekarang 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Semangat setia di garis rakyat itu bukan hanya omongan di mulut, karena sekarang banyak yang bilang untuk rakyat tapi maling juga, bener gak? Untuk rakyat tapi kok korupsi gitu ya. Karena itulah kita harus tegaskan, kalau mau pemberantasan korupsi harus disapu dari sekitar pusat kekuasaan. Gak bisa ngomong pemerintahan anti korupsi kalau membiarkan praktek-praktek korupsi di sekitar elit-elit pemerintahan. Karena itu Projo sangat berkeras. Kesetiaan kita di garis rakyat adalah kesetiaan terhadap nasib dan kepentingan rakyat banyak. Karena itu saya berharap semoga pemerintahan Pak Prabowo Gibran bisa sukses, bisa berlanjut, sehingga bangsa ini atau negara ini bisa menuju arah kemajuan seperti yang dicanangkan Indonesia Emas 2045. Dan semua itu perlu kiprah, perlu kontribusi, perlu pengabdian dari kita semua tanpa terkecuali, sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing. Karena tantangan kita ke depan ini betul-betul luar biasa berat. Sehingga persatuan nasional menjadi penting, karena Projo juga menggagas jalan politik persatuan. Berikutnya adalah bagaimana pemerintahan ini dijalankan secara efisien dan efektif, sehingga kebermanfaatannya bagi rakyat bisa betul-betul dirasakan. Kemajuan, peningkatan kesejahteraan itu harus dirasakan dari rakyat yang paling kecil. Karena itu kita mendukung program-program pro kerakyatan Presiden Prabowo atau program-program pro rakyat pemerintahan Prabowo Gibran ini, dengan terus memberikan input, saran terhadap praktek-praktek yang tidak benar. Karena kita akui kesalahan ini bukan kesalahan idenya, tapi adalah eksekusinya dan prakteknya yang menyimpang, dan tentu saja membuat masyarakat menjadi kritis dan bertanya-tanya. Karena apa? Karena rakyat semakin cerdas. Sekarang tiap hari dihitungin terus tuh, pakai kalkulator, pakai video, dihitungin nilai MBG. Belum lagi program yang lain yang juga terasa buat masyarakat kecil. Karena saya berharap, kenapa? Nggak kedengeran? Kurang naik? Oh begitu. Jadi ulang tahun ke-12 ini merupakan makna keberadaan Projo bagi perjalanan bangsa, perjalanan negara ini, dan juga perjalanan perjuangan rakyat. Karena kita sadar betul bahwa nasib rakyat harus terus diperjuangkan. Karena kita ingin Indonesia maju 2045, itu Indonesia yang maju berbasis keadilan sosial. Saya setuju bahwa keadilan sosial itu harus dilaksanakan, harus diwujudkan, bukan sekedar dipidatokan, seremoni dan sebagainya.
Karena kita berharap kesejahteraan rakyat meningkat, dengan sendirinya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Projo komitmen untuk itu semua. Makanya setia di garis rakyat artinya adalah semua tenaga, semua pikiran, semua perasaan kita, tindakan-tindakan kita memang untuk kepentingan rakyat. Tidak ada yang lain selain bagaimana memajukan negara ini dengan meningkatkan harkat dan martabat rakyat. Rakyat jangan cuma jadi mesin pidato doang, atas nama rakyat, tapi nimpe juga. Nggak bisa, kalau udah atas nama rakyat harus komitmen bener. Karena yang dicuri itu duit rakyat. Karena itu kita mendukung pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Dan pemerintahan Prabowo Gibran untuk memberantas korupsi, kita dukung penuh. Tanpa, kalau perlu undang-undang penyitaan harta para koruptor itu harus segera diwujudkan. Ini barusan kemarin terakhir kabar, rektor Unsut ditangkap KPK. Bayangin lembaga pendidikan udah rusak begitu. Terus soal Kejaksaan Agung juga seperti itu, oknum. Karena itu saya berharap mudah-mudahan gerakan kerakyatan Projo ini harus dimaknai untuk menjadikan Indonesia lebih baik, Indonesia lebih berkemajuan dan lebih berkeadilan. Saya berharap pada teman-teman Projo selamat ulang tahun semuanya, karena Projo ini gerakan rakyat, karena pemilik Projo sesungguhnya adalah nafasnya rakyat itu sendiri. Selama masih ada rakyat, selama itu pula Projo tetap ada. Karena tanpa rakyat Projo bukan apa-apa. Sekali lagi selamat ulang tahun Projo yang ke-12, setia pada perjuangan, teguh dalam prinsip dan terus mengawal Indonesia Maju 2045. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Baik, Ketua, mohon. Dukung pemerintahan Prabowo Gibran sampai 2029. Manakala ada persoalan-persoalan atau masalah-masalah, tentu kita akan sampaikan kritik dan input yang produktif bagi pembenahan maupun perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Karena kami yang mendukung pemerintahan ini loh, sebelum yang lain dukung Prabowo Gibran, Projo kan termasuk pionir dan pelopor pendukung pemerintahan atau pasangan Prabowo Gibran. Projo terpengaruh nggak sama isu hubungan yang... Jadi soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya ini kan ada yang usaha juga, adu domba kan, begitu. Menurut saya stop adu domba, karena kita ingin pemerintahan ini dibangun berbasis persatuan nasional. Karena masalahnya udah berat, jadi kalau kita nggak bersatu pasti nggak bisa diselesaikan. Kita harus menahan ego-ego kelompok, ego-ego pribadi, untuk supaya pemerintahan ini bisa mengatasi permasalahan rakyat dan permasalahan bangsa dan negara ini dengan baik gitu loh. Sehingga kita bisa keluar sebagai negara dan bangsa yang mampu bertahan di berbagai konflik, berbagai kondisi-kondisi yang ada. Mas Muni izin, terakhir CNN. Dari mana? Mas Muni. Di CNN. Dari mana? CNN. Terakhir CNN. Ini mengenai ulang tahun 12 Projo, apakah ada undangan ke Pak Jokowi untuk di acara ini, dan mungkin alasan tidak hadir Pak Jokowi, Mas Muni. Dan ini dari baliho-baliho yang dipasang nih seperti itu ya, masih nggak ada foto-foto Pak Jokowi atau Presiden Wapres, ini gimana mungkin? Ada, ini kan cuma logo aja, ada lihat tuh. Semuanya logonya ada kok. Gitu. Kalau soal kehadiran Pak Jokowi ini, Pak Jokowi ada jadwal setelah menjadi saksi di pernikahan Sespi Pak Prabowo, mungkin ada janji, ada jadwal. tapi undangan sempat disampaikan. Sudah disampaikan. Ada jadwal khusus lah yang tidak boleh disebutkan. Nanti setelah kejadian aja baru disebutkan. Siap. Ya.
Ya. Saya Heru dari Radio Cinta. Ya. Terkait Pak Jokowi kan nanti akan menghadiri sidang dokter Sipa terkait dokter Sipa dengan senjata. Ya. Apakah Projo juga nantinya akan mengawal hasil ini? Jadi kami mendukung Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah bilang Pak Jokowi akan datang ke pengadilan dan memperlihatkan ijazah. Jadi sejak awal kami yakin Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Ya. Gitu. Soal nanti mekanisme kita ketemu datang ke pengadilan nanti kita bicarakan selanjutnya. Kemudian saya Diva dari Metro TV. Oh, Saya ingin Diva. bertanyakan kalau untuk Mas Gibran untuk 2029 itu bagaimana akan diproyeksikan bermuara kemana nih? Ini kan Belanda masih jauh. Iya kan? Ini baru tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran. Jangan berspekulasi dulu. Tetapi yang pasti kami ingin dan berharap pemerintahan ini sukses. Program-programnya bisa dirasakan dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentu banyak persoalan-persoalan seperti kita serap dari aspirasi yang berkembang di masyarakat. Yang itu harus ada pemenahan-pemenahan, perbaikan-perbaikan yang bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Prabowo Gibran ini tetap kokoh dan kuat. Begitu ya, Mbak? Pak Jokowi kan udah mulai safari politik, sudah ada komunikasi belum terkait hal itu, Pak? Ya itu kan biasa aja, semua orang mau safari, mau apa, berpolitik itu kan hak warga negara, nggak ada masalah kan? Ada Begitu. komunikasi terakhir? Ada, terus aja nggak apa-apa. Gitu. Bahwa menyapa rakyat kan nggak harus 5 tahun sekali, harus tiap hari dong menyapa rakyat. Gimana? Masa mantan presiden menyapa rakyat jadi masalah? Politik jangan 5 tahunan, baru 5 tahun baru nyapa rakyat, buset. Iya kan? Harus tiap hari menyapa rakyat. Ya, oke Bang. Oke, cukup ya. Ada lagi? Terkait ini Ya, Dari mana? biar kita mau Dari Simpo Pak Iji Pak. Simpo. Kan, ya, kan program-program Pak Prabowo sekarang ada sorotan ya, sama makan gizi. Projo sendiri menanggapi hal itu seperti apa dan kedepannya apa tetap mengawal program-program? Begini, kita mengawal karena idenya sudah bagus, tinggal pelaksanaannya harus betul-betul memberi manfaat terbaik untuk rakyat, masyarakat. Komplain-komplain masyarakat itu atau kritik-kritik masyarakat itu bukan mengada-ngada, tapi fakta di lapangan. Karena itu harus ada perbaikan-perbaikan yang signifikan sehingga program-program itu bisa dipercaya masyarakat. Dalam bahasa kerennya ini, kredibilitas program harus jadi prioritas utama pemerintahan Prabowo Gibran. Gitu ya? Mas Muni, ini seiring perkembangan kepastian Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, ada kabar Mas Muni akan dijadikan sebagai sekjen, ini tanggapannya seperti apa Mas Muni? Itu ntar tanya yang ngomong aja, dapat infonya dari mana. Kita mengalir aja, kan partai ada aturannya, ada mekanismenya. Tunggu aja, kalau sebaran berita ya begitu aja. Berarti belum ada komunikasi sebenarnya soal itu dengan Pak Jokowi? Tunggu aja, kan mesti tanya Pak Jokowi mau jadi ketua umum PSI apa enggak, gitu loh. Iya kan, tanyanya Pak Jokowi, Pak, Bapak mau jadi ketua umum PSI apa enggak Pak? Begitu dong. Kalau Projo itu, kalau Pak Jokowi jadi ketua umum PSI, pasti Projo dari sama Merauke, seluruh Indonesia pasti dukung partainya Pak Jokowi. Oke, cukup ya, Ya. teman-teman media. Cukup Bang. Oke, kita undang Pak Ustadz Hafiz. العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يعافي نعما يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بقولة العبد